Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Rafiq, mahasiswa PJJ-PAI Universitas Islam Negeri Sri Syekh Nurjati Cirebon. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang strategi pembelajaran online. Yang mana pada kesempatan kali ini bertepatan dengan mata kuliah Komunikasi Pembelajaran Era Digital yang dibimbing oleh beliau Bapak Muhammad Mujahidin ME. Langsung saja kita masuk ke materi. Oke, untuk definisi strategi pembelajaran adalah komponen penting dalam sistem pembelajaran. Strategi pembelajaran terkait dengan materi yang sudah disiapkan, metode yang terbaik dalam menyampaikan materi, sehingga mampu meningkatkan aktivitas belajar siswa serta keaktifan siswa. Siswa bisa tercapai melalui dukungan dari dalam diri siswa dan lingkungan belajar. Strategi pembelajaran adalah sebuah struktur kegiatan belajar yang ditentukan serta digunakan seorang pengajar secara terstruktur yang disesuaikan dengan berbagai karakter dari pelajar yang akan diajar, juga tempat berlangsungnya pembelajaran tersebut, serta tujuan khusus pembelajaran yang dirancang. Definisi strategi pembelajaran online. Pembelajaran daring merupakan inovasi baru dalam pembelajaran, yaitu sebuah desain dengan memanfaatkan perangkat elektronik berupa handphone ataupun laptop, sehingga pembelajaran sangat tergantung kepada akses jaringan internet. Pada pembelajaran secara online atau daring, pembelajaran dilakukan tanpa melakukan tatap muka, namun menggunakan platform yang telah tersedia. Komponen utama dalam interaksi guru dan siswa dalam pembelajaran online yakni penggunaan teknologi pembelajaran. Strategi pembelajaran online merupakan suatu perencanaan pembelajaran yang menggunakan teknologi sebagai sumber utama dalam pembelajaran, yang mana dalam sistem ini teknologi berperan penting dalam pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan. Adapun macam-macam strategi pembelajaran online, yang pertama ada strategi pembelajaran secara langsung atau direct instruction. Yang kedua, strategi pembelajaran secara tidak langsung atau indirect instruction. Yang ketiga, pembelajaran secara interaktif. Yang keempat, secara mandiri. Dan yang lima adalah pengalaman atau eksperimental. Adapun alat dan teknologi pendukung yang digunakan dalam pembelajaran secara online, itu yang pertama ada platform LMS seperti Moodle, Canvas, Schoology, itu memudahkan manajemen belajar. Kemudian ada alat kolaborasi seperti Google Workspace, Microsoft Teams, Slack, dan lain-lain, yakni untuk komunikasi secara tim. Kemudian ada multimedia, yakni video, infografis, animasi, yang mana untuk memperkaya konten pembelajaran. Ada beberapa tahapan strategi pembelajaran yang efektif. Yang pertama adalah melakukan analisa. Pendidik haruslah melakukan analisa terlebih dahulu terhadap materi pembelajaran yang akan ia ajarkan, sehingga hasil dari analisa tersebut mampu menjadi pedoman bagi pendidik untuk mempersiapkan pembelajaran yang baik nantinya. Kemudian menentukan media pembelajaran yang tepat, yakni perlu adanya penentuan media pembelajaran yang tepat sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan menciptakan proses belajar mengajar daring yang efektif. Kemudian maksimalisasi teknologi pembelajaran, ini melaksanakannya dalam pembelajaran, contohnya seperti pembuatan PowerPoint yang interaktif, membuat video edukatif, dan juga kuis yang menggunakan aplikasi yang sudah disediakan. Kemudian ada evaluasi, yakni evaluasi akan menjadi bahan pengukuhan bagi penyelenggara pembelajaran online mengenai seberapa efektifnya pembelajaran daring telah dilaksanakan dan di mana letak kekurangan yang bisa diperbaiki untuk kemudian hari. Ada beberapa macam proses pembelajaran daring yang efektif di berbagai jenjang pendidikan. Yang pertama pada pendidikan usia dini. Pada jenjang pendidikan ini sangat sulit untuk melakukan proses pembelajaran daring karena anak-anak usia dini sangat sulit untuk fokus. Selain itu, anak usia dini lebih membutuhkan permainan fisik atau permainan yang merasa
mereka melakukan interaksi untuk melatih kemampuan motorik mereka. Maka, strategi yang cukup efektif dijalankan pada pendidikan anak usia dini ialah dengan mengganti penggunaan e-learning dan digantikan dengan video-video atraktif yang mengedukasi. Namun, jika membutuhkan adanya kelas daring, maka diperlukan adanya pendampingan orang tua untuk bisa mengkondisikan anak. Kemudian yang kedua adalah pendidikan dasar. Pada pendidikan dasar, anak-anak sudah mulai bisa mengendalikan diri dengan baik. Akan tetapi, masih memerlukan beberapa permainan dalam proses pembelajaran. Oleh karena hal tersebut, jika melakukan proses pembelajaran daring, salah satu strategi yang dapat digunakan dan efektif ialah dengan dimasukkan permainan interaktif untuk menghilangkan kejenuhan pada proses pembelajaran. Proses pembelajaran tersebut bisa menggunakan beberapa media kelas meeting online yang dilengkapi fitur yang cukup lengkap seperti Google Classroom, Zoom, ataupun bisa juga dengan video call WhatsApp. Kemudian pendidikan menengah. Pada pendidikan menengah, anak-anak sudah memiliki kemampuan mengendalikan diri dan mengendalikan fokus untuk belajar dengan baik. Di samping hal itu juga diperlukan kemauan dan daya tahan untuk siswa mengikuti proses belajar mengajar di depan layar dengan durasi waktu yang cukup lama. Karena hal tersebut yang pasti akan menjenuhkan. Maka, strategi atau cara yang harus dilakukan guru pada pendidikan menengah ialah dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik, kreatif, dan tidak monoton, sehingga mampu menarik minat siswa untuk mempelajari dan memahaminya. Adapun beberapa kendala dalam pembelajaran daring, itu diantaranya satu, peserta didik mengalami kebosanan. Yang kedua, kurang aktifnya siswa pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, masih banyaknya murid dan pendidik yang gaptek atau gagap teknologi. Kemudian minimnya fasilitas yang dimiliki oleh sekolah. Iklim sekolah yang biasa menggunakan metode klasik dalam proses pembelajaran. Kemudian tidak meratanya koneksi internet dengan baik dan mahalnya internet. Itu beberapa kendala pembelajaran daring. Ada beberapa strategi pembelajaran online menarik dan efektif. Satu, gunakan media yang variatif seperti video, gambar, animasi, dan audio. Kemudian libatkan interaksi aktif seperti kuis interaktif, polling, game, dan lain-lain. Kemudian sajikan materi secara ringkas, terstruktur, infografik ataupun slide yang menarik. Kemudian selipkan video atau demonstrasi. Selanjutnya gunakan platform yang familiar seperti WA, Google Classroom, Zoom, dan lain-lain. Kemudian dorong kolaborasi siswa. Kemudian atur durasi yang efisien, tidak terlalu panjang dan juga tidak monoton. Demikian tadi materi tentang strategi pembelajaran online. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.